kalau orang Islam dikalahkan kafir, yang dihancurkan muslimnya. Tapi kalau Islam ini yang diserang dengan bid'ah, yang hancur agamanya. Inilah yang membuat para ulama kita lebih takut Islam itu dihancurkan oleh bid'ah daripada orang kafir. Karena orang kafir itu ganggunya muslim toh, agamanya masih utuh. Mereka mengganggu ajarannya, dibikin ini, dibikin itu, akhirnya asli hilang. Makanya Al-Hasan Ibnu Atiyah mengatakan, bila bid'ah sudah muncul di suatu kaum, maka sunnah akan diangkat dan tidak akan hidup ila yaumil qiyamah. Dan katanya Sufyan As-Tsauri mengatakan, setan itu, iblis itu lebih mencintai bid'ah daripada maksiat. Kenapa? Karena kalau bid'ah itu sudah dilakukan, orang rata-rata meyakini baik. Kalau maksiat, rata-rata orang melakukan dengan dasar ada suatu keyakinan jelek. Coba sekarang antum datang kepada kerumunan orang-orang judi, Pak, tolong dong Pak, berhenti judi, kan nggak bagus. Dia masih sadar, iya Pak, mohon maaf Pak, sebetulnya saya sudah ngaku Pak, ini judi nggak bagus Pak, cuman gimana ya Pak, kalau nggak judi pusing. Gitu. Masih nyadar judi itu jelek. Tapi coba antum datang ke kerumunan orang-orang tahlilan, Pak, assalamualaikum Pak, mohon Pak dihentikan karena ini sesat. Sandal itu terbang sandal. Itu sesat dikit-dikit bid'ah sesat. Lo aja yang masuk surga, sekampung neraka lo dindiri yang masuk surga. Emangnya surga ini lo udah kaplingin apa? Gitu ya. Dikit-dikit kagak ada zaman Rasul bid'ah, kagak ada zaman Rasul bid'ah. Muka lo juga nggak ada zaman Rasul. Itu ngomongnya Pak, dalilnya itu. Coba kesel nggak lo? Makanya Imam Syafi'i itu kalau debat sama orang bodoh nggak pernah menang. Gitu. Makanya jangan ladenin. Itu Imam Syafi'i itu debat dengan siapapun menang kecuali sama orang bodoh. Itu kalah. Itu. Coba antum sekarang ngomong orang seperti itu, nggak ada, muka lo juga nggak ada zaman Rasul. Kitab mana yang untuk bantahin teh? Ente baca itu buleken nggak dapat tuh. Dan kadang-kadang alasan mereka itu simple tapi bikin aduh ngesel, ya Allah. Ini udah sabar aja udah. Itu makanya di sini bid'ah itu bahaya, tapi nggak banyak menyadari. Apalagi sekarang julukan orang yang melakukan bid'ah itu keren, Wahabi. Udah ceramah aja belum Pak, udah dituduh Wahabi, baru innalhamdulillah. Nah ini nih Wahabi nih. Kok tahu Pak? Tuh khutbahnya, tuh sebentar lagi lihat bid'ah. Aduh, belum apa-apa Pak. Pak, saya ini kan belum ceramah apa-apa Pak. Bapak kok udah tuduh Wahabi, taunya dari mana? Tuh akhirnya lihat, fa inna kulla bid'atin dhalalah, fa inna kulla dhalalatin finnar. Itu khutbahnya Wahabi katanya. Padahal itu khutbah hajah, khutbah paling mulia, khutbah yang diajarkan Rasulullah. Ya kalau baca berjanji itu yang masalah sholawatnya nggak ada contohnya. Contoh apa sholawat di berjanji ya, yang Assalamu alaik zainal anbiya, itu juga bid'ah karena nggak ada. Ya, Ahmad ya habibi, itu juga bid'ah, nggak ada dalilnya. Sholawat nariyah juga nggak ada dalilnya. Ya, sholawat burdah apalagi, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqa, itu sholawat favorit, semua hampir majelis ta'lim baca itu. Bahkan ini lagu kebangsaan majelis ta'lim sejabotabek. Kalau ngajian nggak baca itu, wah ini kajian bukan kajian kita. Dan anehnya ya Rabbi bil Mustafa itu dilakukan apa aja bisa. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fil lana ma madaya wasi'al karami. Ini model untuk bapak-bapak. Ada yang lagu ibu-ibu,
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Itu ada yang model untuk remaja, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, nge-rap ini. Itu Masya Allah, makanya tua muda laki perempuan seneng sama ya Rabbi bil Mustafa. Padahal subhanallah kalau kita artikan Masya Allah pak merem-merem dari ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Wahai makhluk yang paling mulia, siapa lagi yang aku tempatin untuk meminta perlindungan ketika musibah menghimpit kami kalau tidak kepada engkau? Loh, gimana mas? Syirik nggak tuh? Iya. Wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmun lawhi wal qalami. Sesungguhnya sebagian kedermawananmu adalah pemberian dunia akhirat, dan sesungguhnya sebagian ilmumu adalah mengetahui lauhul mahfud dan catatan takdir. Masya Allah, Rasul digituin pak. Gimana itu? Ini illam takun akhidan yawmal ma'adi yadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami. Waduhai Muhammad, kalau engkau tidak tarik tanganku nanti di akhirat, pasti kakiku kepleset ke neraka jahanam. Itu jadi ini ungkapan yang jelas hadirin sekalian. Penulis Burdah itu dari Mesir ya, itu merupakan orang yang bukan alim, tidak ada tanda-tanda ulama, bahkan pengikut sufi, dan banyak melakukan kefasikan. Dengan demikian syairnya pun syair-syair yang tapi subhanallah menjadi keyakinan umum. Nah ini yang nggak boleh. Benarkah doa yang dibaca taklim untuk arwah tidak sampai? Bukan masalah itu, kan pasti nanti bacaannya itu kan Al-Fatihah. Itu kan gitu. Ila hadratil Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Wa ila arwah Syekh Abdul Qadir Jailani wal hadirin wal amwat wal abai wal ummahat wal ajdad Al-Fatihah. Wa ila arwahi pahlawan tahun 1945 Al-Baqarah. Nah itu kenapa yang dikirim cuman Al-Fatihah, enggak sekali-kali Al-Baqarah, bubar tahlilan, gitu kan? Coba berapa ahli sunnah selalu dibilang wahabi, dan kenapa ulama ahli bid'ah lebih banyak mengikut pengikutnya ya. Hadirin sekalian, ini memang stigma wahabi ini sudah lama disebarkan oleh mereka-mereka yang merasa alirannya, pemahamannya, mazhabnya dikurangin atau direndahkan. Hadirin sekalian, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kalau dianggap salah, kesalahannya itu cuma 3. Yang pertama, dia menyebarkan tauhid anti syirik. Yang kedua, dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan karena dia didampingi oleh seorang pemimpin dan itu hak. Dan yang ketiga, karena beliau memerangi TBC, tahayyul bid'ah khurafah. Ini kesalahan beliau sehingga harus mendapat gelar Wahabi. Dengan demikian, siapa saja yang sekarang ini mendakwahkan tauhid anti syirik, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tegas, dan memberikan satu dakwah yang muatannya anti TBC, pasti mendapatkan stempel Wahabi. Sekarang tawarannya, antum mau hilang tidak dituduh Wahabi, gampang. Antum tinggalkan 3 itu. Antum kembali tahlilan, kembali maulidan, kembali berjanjian, insya Allah itu saja ya.
Bahkan hadirin sekalian, saya diberikan titel paling keren, Kembong Wahabi. Gampang. Saya mau hilang, gampang. Saya kembali lagi ke kampung saya, memimpin tahlilan, memimpin perjanjian, memimpin manakib, dan mengadakan acara-acara yang mereka katakan itu bagian daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah yang disebut aswaja. Padahal aswaja itu kalau kita perhatikan aslinya apa? Wejangan Jawa. Ya, semuanya nggak ada daripada Islam kecuali sedikit sekali. Ya, dengan demikian hadirin sekalian, kita harus tahan. Nah, kenapa mereka banyak pengikutnya? Inilah hadirin sekalian hakikat dari sabda Rasulullah, bada'al islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada. Islam dulu mulai terasing dan akan kembali dianggap terasing lagi. Fatuba lil ghuraba, dan cukup sukses bagi orang-orang yang dianggap asing. Siapa mereka? Kata Rasulullah di dalam An-Nas yang lain, al ghuraba unasun salihun fi unasin su'in kathir man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Manusia yang baik hidup di tengah komunitas yang jelek banyak sekali, yang membangkang lebih banyak yang mentaati. Di dalam lafaz lain Rasulullah SAW menegaskan tentang ghuraba, an-nuzza' minal qabail, segelintir orang dari berbagai macam tempat, desa, dusun dan kampung. Dan juga Rasulullah menegaskan tentang ghuraba, alladzina yuslihuna ma afsadan nas, orang yang memperbaiki apa-apa yang dirusak oleh manusia. Dengan demikian wajar. Tetapi hadirin sekalian, ketahuilah mereka hanya buih. Ghusaun ka ghusai sail, mereka itu seperti buih banjir. Dengan demikian Indonesia sejak awal, Pak, sebagaimana penelitian para pakar, setelah diteliti kaum muslimin Indonesia itu yang beragama murni antara 5-10%. Yang santri abangan, apa itu santri abangan? Mengamalkan Islam iya, tapi parsial, tapi yang lainnya juga boleh. Sholat mas sholat, pacaran tetap jalan. Sholat iya, tapi tetap ngerentenir. Itu antara 25-30%. Sisanya abangan, sisanya Islam KTP. Dan ciri-ciri Islam KTP 3. 1, yang penting lancar mengirim Al-Fatihah kepada arwah leluhurnya. Itu aja, itu sudah bagus sekali. Yang keduanya ikut sholat Idul Fitri sama Idul Adha. Dan yang ketiganya bisa lancar baca syahadat ketika menikahkan putrinya di depan KUA. Ini model merek Islam KTP. Ya, jangan tersinggung ya. Makanya saya pernah debat, Pak Nabi itu cingkrang, kenapa orang-orang itu rata-rata tidak cingkrang? Saya bilang, Nabi itu hidupnya di Mekah, kenapa Anda hidup di Indonesia? Kata saya. Iya, Nabi itu hidupnya di Mekah. Terus saya tanya lagi, Nabi itu hafal Quran, kamu udah hafal? Saya hafal Quran. Kalau cingkrang gampang, karek ngetok, kata saya. Ya, kalau ada sunnah Rasul, Nabi hafal Quran enggak? Hafal kan? Berarti kalau ikut sunnah Rasul, hafal Quran. Jangan cingkrak tok, ya hafal apa? Ya sama poligami juga gitu, yang tadi diceritakan Mas Natif itu. Nabi itu poligami setelah Khadijah meninggal. Apa mereka mau nunggu istri pertama meninggal? Kalau ingin persis loh, kalau ingin persis nunggu istri pertama meninggal. Ah, iya. Nggak mau juga kan? Ya biasa saja lah. Pokoknya yang dihalalkan syariat ya kita bilang halal, yang diharamkan kita bilang apa? Haram. Nggak usah sok isi sunnah Rasul. Saya punya banyak cerita. Abu Bakar itu dulu sering menghindari sunnah Rasul. Dulu Rasulullah itu kalau ada orang minta ya dikasih. Ketika era Abu Bakar bikin Baitul Mal. Ketika ditanya ini zaman Rasulullah tidak ada, kata Abu Bakar, huwa Rasulullah, beliau itu Rasulullah. Mbok gak di manage ya negara tertib.
Umar bikin pasukan itu diangkat negara. Kalau dulu zaman Nabi yang ikut perang bahaya, yang tidak perang namanya munafik. Era Umar tidak, militer itu ditunjuk, ya digaji pakai Diwanul Murtaziqah. Ketika ditanya kenapa tidak kayak Rasulullah, huwa Rasulullah, mbok tidak tertib pun tetap negara stabil karena ada karismanya. Jadi kadang-kadang dalam banyak hal itu kita malah tidak boleh persis Rasulullah, karena kadang banyak khususiyah. Yaitu contoh yang paling masyhur di fikih ya kayak Nabi itu nikah 9 itu khususiyah. Dalam strategi juga sama. Dalam strategi memanage negara juga sama. Banyak sahabat yang punya ide yang zaman Nabi itu tidak ada. Ketika ditanya kenapa tidak persis Nabi, katanya huwa Rasulullah. Ya Rasulullah itu meskipun seperti itu, meskipun tidak tertib secara rasional, tetap dikawal wahyu, makanya negara baik-baik saja. Kalau saya ini hanya Abu Bakar, kalau tidak ya repot. Umar ya sama, bikin Diwanul Murtaziqah. Utsman juga sama, dimanage negara. Sayyidina Ali juga dimanage. Kalau Nabi tidak. Bahaya terbesar dalam fikih adalah apa? Mengkaji fikih tidak dari ahlinya. Ya seorang lagi ya, mengkaji fikih tidak dari apa? Ahlinya. Nah kenapa demikian? Begini, saya beri contoh. Ilmu fikih itu tentu pertama dari Rasulullah SAW, kemudian bersanad sampai kita, atau kita sampai Rasulullah. Itu ngalami sekian ijtihad yang tidak mudah. Saya beri sekian contoh. Dulu Imam Syafi'i itu sukanya sama guru yang miskin, ya, karena rata-rata santri juga miskin, jadi mesti ngidolakan guru yang miskin, karena sesama miskin ini harus berkoalisi. Tapi akhirnya gurunya Imam Syafi'i itu miskin sekali, namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji itu miskin, Sufyan As-Sauri miskin, Sufyan bin Uyainah miskin. Setelah ngaji di Medina itu Imam Malik itu kaya, pas itu Imam Malik sudah kaya. Setiap ketemu Imam Syafi'i dikasih uang. Sampai ketika Imam Malik itu bilang, kamu sudah alim, ilmu saya sudah habis, kamu ngaji sama yang lain. Sama siapa? Kata Imam Malik, orang yang sealim saya sudah meninggal, namanya Abu Hanifah, tapi dia punya murid namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kamu ke sana. Terus Imam Malik datang ke Baki. Dulu Baki itu pasar rental, ya Grab lah kita sekarang itu. Mengumumkan siapa kafilah yang mau ke Irak. Kita ya Imam Malik, dibayari sama Imam Malik, ini yang antar ke Irak, ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Malik mulai ngeper, guru saya yang miskin tidak pernah nyangoni, guru-guru saya yang kaya sering nyangoni. Mulai memasalahkan dia miskin gitu, kira-kira seperti itu, mulai masalah gitu. Setelah datang ke Irak di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung uang itu di meja tamu. Jadi punya emas lantaan, punya uang, kira-kira kalau Indonesia punya rupiah, punya dolar, dihitung itu di ruang tamu. Kata Imam Syafi'i, saya dengan Imam Malik saja nggak seret, ini lebih kedonyan lagi kiai. Ngitung uang itu di ruang tamu. Terus akhirnya si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini ahlul usul, dia pakar usul. Kamu heran sama saya? Iya, kiai kok kedonyan? Dia ngomong ya. Tapi kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kalau kiai tidak boleh kaya, itu tak kayak wong fasik, ben gue demenan, gue mabuk. Oh jangan, nanti dipakai maksiat. Penjenengan mawon kersane digetokan, berarti kiai oleh sugih, mun pun angsal-angsal. Semenjak itu jadi satu fikih bagi Imam Syafi'i. Ternyata kalau mengharamkan kiai sugih berarti membolehkan yang fasik sugih. Kalau yang fasik sugih bisa dipakai i'anah alal maksiat. Semenjak itu mindset pikiran Imam Syafi'i rubah. Saking rubahnya sampai beliau berpendapat orang bisa beli Alphard, kok beli carry itu haram. Bisa jadi bupati kayak Pak Roba, kok jadi RT haram. Pokoknya gitu. Bisa keren Kak Gus Bak, kok jadi orang pendengar haram. Pokoknya haram terus. Karena dalil beliau al-Islam ya'lu wala yula'ala. Coba sampean ridho misalnya jadi orang Gresik dipimpin orang yang nggak sholat, ridho ndak? Ndak. Atau sholat tapi nggak bisa ngaji, ridho ndak? Ketika yang bisa ngaji berpotensi jadi bupati, terus keterusan. Karena Imam Syafi'i keterusan, ya umatnya keterusan. Akhirnya orang-orang Syafi'i itu politikus rata-rata. Ya, makanya sama jangan kaget sama Baruba. Kakak saya wakil bupati dulu. Putranya Mbah Mun ada yang wakil apa? Gubernur. Dulu Gus Wahid ya menteri agama.
itu asal usul dari perubahan fikih, mindset, cara berpikir Imam Syafi'i. Jadi dulu itu fikih ditemukan itu jelimet, ada perdebatan. Itu tidak hanya pada level ulama. Bid'ah ngeten sama tak terang loh. Bukan karena saya orang pesantren boten. Saya itu lebih hafal banyak hadis dibanding sing sidik-sidik nuduh bid'ah. Bid'ah itu begini loh. Bid'ah itu yang mesti dolal, yang mesti sesat. Itu mas tadomat syariah yang berhadap-hadapan dengan apa? Syariat. Tapi jika bid'ah itu menguatkan syariat, maka tidak musuhnya syariat, tapi bagian dari syariat. Jadi bid'ah yang dolala itu yang istodam itu berhadap-hadapan. Nak terima gesekan utawa saling bersinergi utawa saling menolong itu tidak bid'ah. Dalilnya gampang begini, ini hadis sahih. Kula boten bela NU, ya bela Muhammadiyah, ya bela siapa-siapa. Ini cerita ilmu mawon, cerita ilmu. Tidak ada yang saya bilang. Ini hadis sahih. Ada sahabat setelah i'tidal. Nggih setelah napa? I'tidal. Sama nak i'tidal ngafatno napa? Misalnya Rabbana walakal hamdu terus milus samawati wal ardi. Itu yang konsensus, yang normal. Tapi ada sahabat bacanya tidak begitu, banter pisan. Rungokno tenan nggih. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat selesai Nabi itu aqbala biwajhi, Nabi balik kanan terus tanya, ayyukum yaqulu hadil kalimah, siapa tadi yang melafatkan kalimat itu? Itu sahabat diam semua karena sadar ini kalimat kalimat masalah, ini enggak ajarannya Nabi, kalimat kreatif. Wah, enggak, diam semua sahabat. Takut sekali, terutama yang melafatkan takut sekali. Terus Nabi akhirnya dawuh, enggak kok, enggak ada masalah, saya tadi itu kaget saja, ada 12 malaikat yang rebutan kesusu nyatet di sing paling dhisik nyatet. Mergo begitu indahnya kalimat itu. Wah, akhirnya sahabat anada ya Rasulullah. Enggak, artinya kan ada kalimat kreatif yang enggak diajarkan Nabi dan dibenarkan Nabi. Paham ya? Kalau balik ini Mas, ada kalimat yang enggak diajarkan Nabi, bahkan Nabi kaget karena merasa itu enggak diajarkan, tapi dibenarkan Nabi. Mulane kula yakin umpama Rasulullah pirsa kula ngaji terus sampean do gawa kitab, gawa pulpen ya seneng mawon. Ora iso dibid'ahno. Nabi ora iso nulis berarti gawa pulpen bid'ah. Apa meneh gawa Samsung malah ora tahu. Masa Nabi Androidan kan enggak karep. Aneh-aneh. Terus kedua, riwayat ini juga di hadis sahih. Ada sahabat entah saking gimana ndak tahu saya. Pokoknya mati urip nak ngimami kulhu, rokaat ula ya kulhu, rokaat saniyah ya kulhu. Sampai syariah satu kontingen yang dipimpin sahabat itu bosen. Mereka tiap sholat itu kulhu berhari-hari. Padahal dia itu imam masjid Kuba. Akhirnya sahabat-sahabat yang ngerok Quran itu komplain.